Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita kembali bermuhajahah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan insyaallah lahir ataupun batin. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita lanjutkan bahasan kitab Ayyuhal Walad. Insyaallah kita masuk pada nasihat yang ke-20, yaitu tentang hakikat ubudiyah. Ubudiyah itu apa? Ubudiyah itu adalah ibadah, ya. Ubudiyah itu ibadah. Nah, ibadah itu apa, teman-teman? Ibadah itu menurut para ulama maknanya adalah ismun jami'un lima yuhibbuhu wa yardah. Ya, yang disebut dengan ibadah itu adalah semua apapun yang kita lakukan, baik lisan kita, ya, baik perbuatan kita, hati kita, pikiran kita, semuanya dalam rangka mencari ridha Allah dan mencari mahabbah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling penting itu adalah mencari ridha Allah, mencari cinta Allah. Jadi kalau hal tersebut sudah dicintai oleh Allah atau masuk kategori dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau hal tersebut sudah masuk kategori mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut ibadah. Ibadah itu enggak cuma salat. Ibadah itu enggak cuma haji misalkan, ibadah itu enggak cuma zakat. Nah, kalau kita mau klasifikasikan, salat, zakat, haji tadi itu masuknya ibadah yang khusus atau ibadah mahdhah. Sedangkan ibadah yang tidak ditentukan waktu, caranya, ya, itu namanya ibadah yang umum, ghairu mahdhah. Contohnya apa? Sedekah. Sedekah nggak ditentukan berapanya, berapapun yang kita berikan, yang penting kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka masuk kategori ibadah ghairu mahdhah. Membantu masjid enggak ditentukan. Kalau ditentukan kan repot. Ya, memakmurkan masjid kalau ditentukan juga repot. Makanya memakmurkan masjid juga tidak hanya sekedar orang sholat saja. Ya, tapi apapun yang hubungannya dengan membuat masjid ini semakin makmur, semakin bermanfaat dan lain sebagainya, maka itu masuk kategori memakmurkan. Dan ini masuk pada wilayah ibadah ghairu mahdhah. Ya. Jadi kerja pun masuk ibadah ghairu mahdhah. Kan enggak ditentuin. Kalau ditentuin repot. Kerjanya harus kayak begini. Kalau enggak begini enggak boleh. Nah, kecuali kalau ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ketat, seperti sholat. Itu ketat. Aturannya ketat. Aturannya sudah ditentukan. Ya, enggak bisa kita mendatangkan sesuatu yang baru yang di luar yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau salatnya begini aja. Ya, semau saya, itu enggak bisa. Dalam Islam seperti itu. Nah, kalau pada pemaknaan yang sifatnya umum tadi, yang tadi saya sampaikan, ibadah itu adalah ismun jami'un lima yuhibbuhu wa yardah. Semua. Ya, apapun yang kita lakukan niatnya untuk mencari cinta Allah,
niatnya untuk mencari ridha Allah, maka itu disebut ibadah. Ya, banyakinlah ibadah kita itu. Ya, makanya misalkan satu contoh, satu ketika dalam hadis yang cukup panjang, ya, ada beberapa orang yang datang kepada Nabi. Mereka itu, ya, salah satu yang diwakili oleh siapa itu namanya, Abu Dzar, ya, diwakili oleh Abu Dzar Al-Ghifari, datang kepada Rasulullah SAW. Ketika mereka datang kepada Rasulullah SAW, mereka ngeluh, ya Rasulullah, enak banget itu orang kaya gitu, kira-kira orang kaya tuh mau infak gampang sekali, ya, dia punya harta berapapun yang dia inginkan untuk infak mudah sekali dikeluarkan. Sedangkan kami ini orang miskin, boro-boro mau infak, makan aja susah, misalkan begitu. Boro-boro kita mau infak, ya mau sedekah buat kita aja kita nggak ada, gitu. Maka Nabi kemudian bilang, sholat itu sedekah, haji itu sedekah, ya. Sampai Nabi bilang, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Kamu senyum sama teman kamu sedekah, gitu. Ada hadis lain yang menyebutkan, ya, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan yang kita lakukan, salat, ya, membantu masjid, ya, kemudian memakmurkan masjid, kemudian masak untuk kegiatan ini misalkan, ya, kegiatan taklim, menyiapkan makanan, semua yang hubungannya dengan kebaikan tanpa dipilih, itu masuknya sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Wah, enak kan? Di Nabi itu, ya, tidak membanding-bandingkan, sampai bahkan kita lagi jalan ada sesuatu ibadah. Kalau dia masuk ibadah berarti masuk sebagai sedekah, gitu. Ya, subhanallah. Jadi teman-teman jangan memilah-milih tuh. Oh ini aja misalkan. Tapi niatkan setiap apa yang kita lakukan dari ujung rambut, ya, sampai ujung kuku kita, bagian kaki, semuanya, ya, selama Allah Subhanahu wa taala ridho, selama Allah Subhanahu wa taala itu menyukainya, maka niatkan untuk ibadah. Ya, jadi luar biasa itu Islam, ya, tidak membeda-bedakan. Hatta ibadah yang dilakukan antara orang kaya dengan orang miskin, ibadah yang dilakukan, ya, antara orang yang pintar berilmu dengan orang yang tidak berilmu, itu tidak dibeda-bedakan di dalam Islam. Semuanya itu bagian dari ibadah kepada Allah. Yang penting selalu itu, ya, patokannya adalah mencari ridha Allah dan Allah suka terhadap ibadah tersebut. Ya, apalagi yang kalau kita lakukan itu adalah ibadah-ibadah yang tingkat kesukaannya itu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga akan memberikan dampak yang berbeda. Datang ke masjid, ya, musimnya musim dingin. Ya, beratnya kan luar biasa kan, pakai ini aja udah berat ini, berapa kilo nih, ya, melangkahnya, apalagi pas salju, jalan licin, mungkin ada yang ke masjid sampai jatuh, kepleset karena musim dingin, ya, dan lain sebagainya. Ya, ibadah apapun yang dilakukan dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi, fil makarih, bangun malam sholat padahal musim dingin, kena air aja udah menggigil dan sebagainya. Setiap kebaikan yang dilakukan dengan tingkat kesulitan yang lebih besar, itu pahalanya jauh lebih besar. Ya, kalau kita berbicara dalam konteks pahala. Hadirin rahimakumullah. Nah, di sini dalam kitab ini
Imam Ghazali menyampaikan 3 hal pokok yang berhubungan dengan masalah ibadah. Thumma innaka sa'altani anil ubudiyyati wa hiya thalathatu asya'in. Ya, jadi ubudiyah atau ibadah itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama, ahaduha muhafadzatu amri syara'. Yang disebut ibadah yang pertama itu adalah muhafadzatu amri syara'. Ketika seseorang menjaga perintah-perintah syariat, ketika seseorang menjaga apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ya, berarti ini lakukan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya sering sampaikan, ya kita kan generasi pas-pasan sekali lagi. Ya, apa-apa maunya pas gitu ya. Melakukan ibadah pun pas-pasan saja kita. Maka kalau kita berbicara pada konteks hal yang sifatnya prioritas lagi, al-aulawiyat minal amal, ya, maka yang harus dimulai itu apa? Yang wajib. Pastikan yang wajib itu kelar, teman-teman. Urusan kita dengan Allah yang wajib-wajib itu selesai. Itu aja dulu. Ya, makanya kemudian seorang istri misalkan, ya, dia nggak usah dibebani macam-macam, misalkan harus hatam 30 juz dalam waktu 1 bulan misalkan, atau bahkan satu pekan misalkan, seperti yang dilakukan oleh para sahabat. 1 pekan itu mereka hatam, ya, bahkan Nabi mengatakan tidak lebih menghatamkan daripada 30 hari seperti itu, atau 40 hari, ya, sebagaimana dikiaskan dengan amal-amal soleh yang lain, seperti contohnya amal soleh seseorang yang datang sholat subuh berjamaah. Disebutkan itu dalam satu hadis, kalau 40 hari dia selalu datang dan kemudian mendapatkan takbiratul ihramnya imam, maka dia akan mendapatkan 2 hal. Yang satu, dijamin surganya atau dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, adalah dia dihindarkan dari sifat munafik. Makanya orang kalau punya masalah apapun, coba 40 hari dia istiqomah melakukan kebaikan. Itu luar biasa itu, ya. Apa dampaknya, efeknya gitu. Coba saja orang yang sekarang, pernah satu hari ada teman kita yang dia lagi terlilit hutang. Terlilit hutang dia. Ya, saya sebagai bentuk empati saya WA, kemana aja kamu, kok nggak pernah kelihatan? Ya, ceritalah dia gini. Ya, orang kan kadang-kadang amalannya apa Ustadz, kan begitu kan? Biar saya utangnya cepat lunas. Kata saya, coba kamu 40 hari lakukan satu amal yang nggak putus-putus. Kalau bisa melakukan amal yang paling terbagus, lakukan itu. Misalkan sholat berjamaah, terus minta sama Allah doa yang kuat. Ya, sholat subuh di situ dalam hadis subuhnya terus kamu lakukan 40 hari di masjid sambil minta sama Allah. Saya sangat yakin itu pasti dimudahkan. Ya. Jadi teman-teman sekalian, yang pertama sekali lagi contoh-contoh saja itu biar teman-teman bisa atau mudah memahaminya. Yang pertama sekali lagi adalah bahwa seseorang itu atau kita, ya, berdasarkan teori yang disampaikan oleh Imam Ghazali di sini, ya, kalau saya tadi sampaikan tentang makna ibadah secara umum, berarti kan itu sudah mewakili. Ya, beliau lebih spesifik lagi mengatakan bahwa unsur daripada ibadah itu yang pertama sekali lagi ahaduha muhafadzatu amri syara'. Pastikan teman-teman menjaga hal-hal yang diwajibkan oleh syariat. Ya, mungkin kalau kita bagi berdasarkan klasifikasi ibadah tadi, ini ibadah mahdohnya harus selesai. Ya, ibadah mahdohnya harus selesai. Salatnya,
jangan sampai ditinggal. Salat Jumatnya juga jangan ditinggal. Ya, di dalam keadaan kita seperti di Korea ini, kita ambil fikih yang paling memudahkan. Ya, fiqhul aqaliyat. Yusuf Qaradawi mengatakannya seperti itu. Fikih yang dilakukan di negara-negara minoritas. Salah satunya Jumatan yang mungkin madhabnya 40 orang, termasuk Hanafi 40, Syafi'i juga 40. Rata-rata 40 orang minimal, tapi karena keterbatasan ataupun kondisi di sini, berdua pun jadi. Yang penting rukun dan syaratnya terpenuhi semuanya. Ya, jaga itu teman-teman. Ya, alhamdulillah tempo hari misalkan yang datang, Ustaz saya udah berapa lama nggak pernah Jumatan. Sekarang saya kerja bisa Jumatan, datang kemari orangnya. Ya. Ya alhamdulillah. Jadi teman-teman, hal yang paling berharga itu ya, hal yang paling berharga buat kita itu sebenarnya adalah ketika kita masih punya rasa bersalah saat kita melakukan kesalahan. Itu hal yang paling berharga. Tolong dijaga itu baik-baik. Tapi kalau itu sudah hilang dalam diri kita melakukan kesalahan nggak berasa bersalah, kayaknya kok tenang-tenang aja, itu tanda hati kita itu sudah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dalam siklus rizki itu, ya dalam siklus rizki bisa jadi rizki yang kita peroleh terus-menerus dengan mudah itu bukan berkat ketakwaan kita kepada Allah, tapi itu adalah istidraj. Jangan-jangan cuma nunggu waktu aja itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh sebab itu dipupuk terus itu sifat itu. Oh saya belum sholat, segera sholat. Oh saya masih kurang ininya, tambah ini. Rasa bersalah untuk ya selalu dekat atau rasa bersalah untuk apa? Ketika kita melakukan kesalahan itu harus selalu dipupuk teman-teman. Kalau itu sudah hilang, nikmat ibadah pun hilang. Ya hambar. Nggak ada nikmatnya itu. Ya, kayaknya sih badan kita sehat, tapi hati kita, roh kita itu kosong, nggak ada isinya sama sekali. Badannya kuat, tampan, ya, otaknya cerdas, tapi dalam hatinya hanya berpikir tentang maksiat. Berapa banyak sekarang yang melakukan kesalahan di Indonesia? Apakah orang-orang bodoh? Pintar teman-teman, tapi hatinya nggak diisi dengan kebaikan. Nggak merasa bersalah melakukan kesalahan. Oh yang penting saya kaya, udah biarin. Orang mau susah biarin aja, orang mau kebanjiran biarin aja, yang penting saya kaya. Itu udah lagi nggak ada rasa bersalah di dalam dirinya. Padahal muhafadzatu ala syara' itu ya, ini poin yang pertama, menjaga perintah syariat itu sekali lagi bukan hanya berkaitan dengan ibadah yang wajib, tapi sampai meninggalkan dosa juga sama sebenarnya. Itu juga bentuk perintah Allah terhadap kita. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman sekalian, wa tsaniha ar-ridha bil qada wal qadar wa qismatillahi ta'ala. Ini penting. Enggak kalah penting dengan yang pertama. Yang kedua teman-teman sekalian adalah ar-ridha bil qada. Ridha terhadap qada. Ridho terhadap qadar, ridho terhadap semua yang Allah kasih sama kita. Jangan nunggu banyak kita. Jadi sebenarnya begini teman-teman sekalian, harusnya kita tuh nggak usah terlalu was-was dengan masa depan kita. Ya, terlalu pusing mikirin masa depan kita, nggak usah. Ya teman-teman sekalian, nanti bagaimana dan sebagainya. Ya, kalau pakai bahasa Gus Baha, begini dia bilang, saya sudah dikasih nikmat sujud sama Allah saja sudah alhamdulillah. Nanti saya mau bagaimanapun itu urusan Allah aja udah. Ya, kita mau dapat apapun nanti ke depan, mau dapat bagian apa ke depan, dapat apa yang Allah berikan kepada kita, udah nggak usah pikir, karena semuanya dalam koridor takdir, qada dan qadar Allah. Setiap orang itu sudah ditentukan rezekinya. Ya. Akan kebagian. Ini kalau kita sambungkan dengan pembahasan setelahnya tentang tawakal. Ya.
Ini nyambung sebenarnya. Tentang tawakal disebutkan begini. Ya. Yakni ta'taqidu anna ma qaddara laka sayasil ilaika la mahalata wa in istahada kullu man fil alam ala sarfi anka wa ma lam yuktab lan yasil ilaika wa in sa'adaka jamil alam. Maksudnya begini, kalau memang itu rezeki kamu, itu adalah hak kamu yang Allah bagikan buat kamu, nggak usah takut berapa ribu orang, ratusan orang, hatta jin, iblis menghalangi rezeki kita, nggak akan pernah bisa. Kalau memang itu rezeki kita mau kejar bagaimanapun, kalau bukan rezeki kita nggak akan bisa juga. Jangan pernah khawatir dengan takdir, gitu. Jangan pernah khawatir dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada harus apa? Ridho. Dikasih segini, alhamdulillah, memang jatahnya segini. Ya. Sama seorang ustadz juga begitu. Kayaknya biasanya dikasih, kok sekarang nggak dikasih. Itu nggak boleh ada pikiran begitu. Ya. Dia ceramah di mana misalkan, biasanya dikasih nih, kok sekarang nggak dikasih. Nggak boleh ada pikiran seperti itu seorang ustaz. Udah, kalau memang itu hak kita pasti kita akan dapat. Itu nggak usah khawatir itu. Kalau memang bukan hak kita, ya juga nggak usah kita berharap. Jadi semua itu teman-teman nggak lepas dari takdir, qada dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sering saya sampaikan juga di sini, orang itu kalau sudah percaya takdir, percaya ketentuan Allah, percaya apa yang Allah tentukan bagi dia dalam bentuk apapun, rezeki dan lain sebagainya, kesehatan dan lain sebagainya. Ya, misalkan harta sampai rezeki apapun, sekecil apapun itu hidupnya tenang teman-teman, tenang sekali hidupnya. Ya. Nggak overthinking, nggak mikir yang macam-macam. Ya. Misalkan kita akhirnya malah kadang-kadang mikirnya yang lain-lain. Kayak usaha saya nggak bagus-bagus, apa ada yang benci sama saya? Jadi mikirnya macam-macam. Iya, itu overthinking itu. Saya kok udah usaha maksimal, kerja belum dapat juga. Saya udah doa, sujudnya sampai 1 jam. Ada yang sujud 1 jam, tidur ya. Saya udah usaha luar biasa, tapi nggak dikasih juga sama Allah. Nggak usah mikir kayak begitu teman-teman. Kalau saya hidup tuh gampang aja udah, ya. Udah ikhtiar aja. Sampai kemarin misalkan istri melakukan satu ikhtiar, sampai dia bilang begini, ya kita alhamdulillah sudah ikhtiar, sudah tawakal. Saya sampai bilang, kamu nggak usah ngomong begitu. Ya. Nggak usah bilang saya sudah tawakal, itu jangan teman-teman. Saya sudah ikhtiar itu jangan. Ya. Kasih mas. Makan dulu. Oh ya baik, saya makan dulu ya. Silakan teman-teman sambil makan. Ya. Saya bilang saya sudah ikhtiar, saya salahkan itu. Jangan kamu bilang sudah ikhtiar. Kamu tuh tugasnya itu hanya melakukan SOP apapun yang Allah perintahkan. Enggak usah juga bilang saya sudah ikhtiar, saya sudah ikhtiar secara maksimal. Itu enggak usah ngomong kayak begitu. Jangan-jangan itu adalah bentuk at-ta'alluq bi ghairillah gitu. Kita menyandarkan urusan itu bukan kepada Allah. Bersandar pada ikhtiar juga enggak boleh teman-teman. Ya, bersandar itu hanya kepada Allah. Udah cari ridha Allah aja gitu. Ya. Kita nih udah ngurusin anak, masukin sekolah, anak-anak nggak pintar juga. Jangan begitu kata saya. Tugas kita itu adalah bertanggung jawab terhadap amanah yang Allah berikan. Masalah nanti bagaimana anak-anak itu urusan Allah, itu aja udah. Gitu. Berarti kan tugas kita itu dalam hal-hal yang sifatnya rezeki dan lain sebagainya. Di sini karena disebutkan al-qismah min Allah, pemberian Allah kepada kita. Ya. Sebenarnya kita sudah 50.000 tahun sebelum ya, kita ada itu, ya, atau takdir itu sudah ditentukan di Lauhil Mahfuz semuanya.
Jadi gimana orang, bagaimana nanti ke depan, husnul khotimah atau enggak, rizkinya seperti apa, itu semuanya sudah ditentukan, teman-teman sekalian. Tugas kita itu hanya ikhtiar semaksimal mungkin. Ya, walaupun kita sekali lagi nggak boleh bersandar kepada ikhtiar kita. Ikhtiar itu sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk, ya memang itu perintah Allah, itu aja udah. Itu memang perintah Allah. Ya, waktunya sholat. Kayak saya nih kerjanya cuma nunggu azan aja saya kerjanya. Dari azan ke azan saya. Azan subuh bangun, ya waktunya sholat. Nanti nunggu lagi tuh azan zuhur. Kerja saya cuma begitu doang teman-teman. Sampai mungkin ada yang bilang enak juga ya di ustadz ya. Enak juga ya jadi ustadz. Jangan mikir kayak gitu teman-teman. Tadi kalau prinsipnya ibadah, bismillah, apapun yang jenengan lakukan itu ibadah semuanya. Gak usah kita tuh ya. Kenapa kita nggak tenang itu dua teman-teman. Kenapa kita nggak tenang hidup itu karena dua hal. Yang pertama ya, kita itu nggak ridho sama takdir Allah, nggak ridho sama ketentuan Allah. Ya, kalau ridho apapun yang Allah tentukan, ya dapatnya segini, alhamdulillah. Sama juga kalau kita mikirnya, wah enak banget itu teman saya, di usia 40 saja dia sudah mau 40 sekian ya, 42 kalau tidak salah, dia sudah hampir profesor. Ya berarti profesor muda nanti dia. Ya, punya jabatan di beberapa tempat. Wah, rizkinya pasti luar biasa tuh. Ya, dulu waktu saya sama-sama beliau tes jadi dosen tetap di Indonesia itu, ya, duluan beliau. Setelah itu saya nggak diterima. Dia diterima. Masa saya mau bilang begini? Ya, masa saya nggak diterima? Masa saya mau bilang begitu sama Allah? Teman-teman kalau mau tahu kenapa saya bisa sampai ke Korea, ini cerita aja biar jadi pelajaran buat semuanya. Kenapa saya menerima tawaran ke Korea ini? Karena saya nggak diterima jadi dosen tetap. Kalau saya diterima jadi dosen tetap, saya nggak ambil karena waktu itu saya juga ditawarin ke Jepang. Cuman saya mikir, enggak lah, udahlah cukuplah keluar negeri, capek, kata saya. Ya jauh dari keluarga. Itu saya udah usia 40 ya teman-teman ya. Pas 40. 2022 tuh saya pas 40. Enggak lah, udah capek saya di rumah aja lah. Di kelonan sama istri kan enak. Apalagi musim dingin begini, aduh. Tersiksa saya. Ya. Udah pakai selimut dapat dari shelter juga tetap kurang. Ya. Pakai bantal guling tetap kurang saya tuh. Enggak bisa. Karena kita laki-laki itu emang nggak bisa jauh dari istri teman-teman. Udah itu aja udah. Ya. Kalau ada orang yang pusing Ustaz, iya kamu salah satunya sebabnya jauh dari istri. Udah itu aja kata saya. Ya. Kalau dekat sama istri, tapi istri saya marah-marah mulu. Marah-marah mulu Ustaz. Gimana? Berarti saya nggak jadi senang saat ada istri, malah kesel saya ada istri Ustaz. Ya. Justru itu malah bagus dimarahin dulu. Ya, pahala sabarnya luar biasa. Ya teman-teman sekalian ya. Ini yang paling penting, yang kedua juga nggak boleh kita melupakan ibadah teman-teman. Bagian dari ibadah, ridho udah. Ya, apapun yang Allah tentukan. Ya, teman saya bilang waktu saya mau kemari itu, antum yakin Zat mau ke Korea? Antum kan jadwal Jumatnya udah penuh. Teman saya tuh ada yang ngomong kayak begitu. Bahkan Idul Fitri tahun depan udah ada. Saya ingat omongan beliau tuh. Di mobil kita lagi ngobrol gitu. Kemudian juga dosen tidak tetap itu kan lama-lama juga tuh seperti Ustadz ini awalnya nggak tetap, tapi lama-lama jadi tetap. Saya berhitung sisi maslahat dan lain sebagainya. Ketika orang tua bilang jalan, bismillah saya udah. Jadi ridho Allah sama ridho orang tua itu dekat teman-teman. Ridho Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil
walidain. Sehingga ketika kita mau menggambarkan tentang masa depan yang begitu nggak ngerti kita mau ke depan seperti itu, kita nggak ngerti kan? Siapa yang ngerti tentang masa depan? Nggak ada. Itu urusan Allah. Akhirnya cuma bilang sama orang tua, Pak, ini gini. Bagaimana menurut Bapak? Bismillah. Udah, tenang hati saya. Jalanlah. Kita nggak pernah tahu. Ternyata bisa haji. Itu kan, ya kan? Coba kalau Indonesia, bisa haji, saya nggak haji. Iya kan? Bisa haji, bisa ini, bisa ini. Itu maksud saya. Kalau kita selalu ridho dengan takdir atau ketentuan yang Allah berikan, udah lakukan aja maksimal peran kita saat itu tanpa harus berpikir yang lain-lain. Ikhlas karena Allah, pasti nanti takdir setelahnya akan jauh lebih baik buat kita. Yang terakhir teman-teman sekalian, ya ini sebenarnya penguatan ya. Wasalithuha tarku ridha nafsika fi talabi ridha ta'ala. Yang ketiga adalah meninggalkan mencari ridha untuk dirinya, ya. Di dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Ya. Kita tuh jangan mendahulukan diri kita, teman-teman. Ya, melakukan satu kebaikan, ya misalkan kita melakukan satu kebaikan, ya biar ini enak buat saya. Melakukan ibadah kepada Allah biar kebaikan yang Allah janjikan saya peroleh. Itu jangan itu. Saya selalu bilang sama teman-teman, ketika kita meminta, ketika kita melakukan satu hal, jangan kebutuhan kita dulu yang didahulukan. Kesenangan kita dulu yang didahulukan. Pikirannya tetap Allah. Ini yang disebut sebenarnya ikhlas itu begitu, teman-teman. Ikhlas itu maknanya menghilangkan segala apapun selain Allah. Itu ikhlas namanya. Hanya Allah yang kita cari itu. Tapi kalau sampai mikir, nanti bagaimana manfaatnya buat saya? Kita melakukan kebaikan buat orang saja, buat istri, buat anak dan sebagainya. Itu kan kadang-kadang kita berpikir, apa nanti timbal balik anak buat saya? Itu masih ada orang seperti itu, orang tua. Apa timbal balik anak nanti pada saya? Setelah saya mengeluarkan banyak uang buat dia sekolah dan lain sebagainya. Apalagi dia anak laki-laki misalkan dan seterusnya. Kalau kita sebagai orang tua berpikir seperti itu, kan kita ridho ala nafsina gitu, ala anfusina. Lebih memikirkan apa? Kesenangan buat kita, kebahagiaan buat kita dibanding tujuannya buat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Itu harus dihilangkan, teman-teman. Ini hati-hati. Ya. Di dalam konsep beramal itu hati-hati. Ya, kalau masih ada ruang dalam hati kita yang tujuannya buat kita sendiri, itu hati-hati itu. Udah ikhlas saja karena Allah. Saya sholat karena Allah. Perkara nanti mau bagaimana itu urusan Allah. Udah. Jadi kewajiban apapun yang Allah perintahkan lakukan dengan maksimal. Karena hidup ini intinya adalah bertanggung jawab. Saya kalau bilang sama anak-anak, misalkan kemarin habis ujian, ya maaf ya nilainya cuma segini. Gak apa-apa nak. Gak apa-apa. Ayah gak pernah ngajarin kamu harus dapat segini, enggak. Saya cuma bilang tolong kamu bertanggung jawab terhadap apapun yang sudah kamu pilih. Kamu sekarang belajar, ya tugas kamu ya sudah lakukan dengan baik. Apapun hasil itu proses, kata saya, prosesnya. Hari ini mungkin 4, besok 5, dikit lagi besok 6, terus. Kalau kita kejar dia, tahu nggak teman-teman, di Cina itu ada orang yang masih muda sudah profesor, sudah doktor. Ternyata dia tersandra oleh keinginan orang tuanya. Sampai dia itu harus melakukan apapun yang diinginkan orang tuanya. Sekarang apa? Orangnya nganggur. Itu orang Cina. Gak punya manfaat apa-apa. Ya. Kita tuh jangan sampai istilahnya bahkan bahasa kasar itu mengeksploitasi anak gitu. Yang bahagia kita sebagai orang tua, anak sampai dieksploitasi. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Allah juga gak mau Allah tuh begitu. Allah kamu bohong, seperti berbicara tentang 3 orang yang masuk neraka duluan ya. Teman-teman tahu ya hadis itu ya, 3 orang yang masuk neraka duluan itu, yang satu ya ahli Quran, yang satu ahli ilmu, yang satu orang yang berjihad di jalan Allah. Yang satu ahli Quran, ya, dia bilang ya saya ini sudah mengajarkan Quran misalkan, bohong. Ya, niat kamu itu biar kamu disebut ahli Quran kan. Itu Allah doang yang tahu, teman-teman.
Kita nggak bisa bohong makanya tentang keikhlasan ini, tentang mencari ridha Allah saja. Yang kedua, yang dia itu mengajarkan ilmu. Bohong kamu, biar orang itu beramal soleh. Intinya kamu kan, biar banyak followersnya kan. Mungkin hari ini begitu. Kamu niatnya biar banyak followers kan. Kamu biar banyak orang bilang kamu ini alim, orang yang berilmu kan. Tuh, itu keikhlasan lagi, teman-teman. Yang ketiga, orang berjihad jalan Allah. Saya sudah berjihad jalan Allah. Bohong kamu. Ya, bukan karena Allah, tapi kamu biar disebut sebagai seorang mujahid. Nah, itu teman-teman ya. Tolong kita belajar terus ya. Melakukan satu kebaikan apapun. Samalah, saya juga manusia biasa ya. Nggak mungkin sudah mantap ya. Kadang-kadang dibolak-balik itu hati sebagai ujian juga buat kita kan. Ya nggak ikhlas, ya istighfar lagi. Ya, kita cari ridha Allah saja dalam hal apapun. Ya, kalau bisa pelan-pelan. Ya, keinginan buat kitanya itu kita hilangkan pelan-pelan. Tujuannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau 3 hal ini kata Imam Ghazali sudah terpenuhi, ya insyaallah ya kita masuk kategori orang yang beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hak Allah itu diibadahi, teman-teman. Itu hak Allah. Kewajiban kita itu beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu saja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan pada Ustadz atas ilmunya yang disampaikan pagi hari ini kami semua. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab, kami buka 1 sampai 3 pertanyaan pada jamaah sekalian yang ingin bertanya. Kami persilahkan. Semoga Mas Angga, ada lagi? Mas Budi di belakang ada yang ingin bertanya? Sampun. Sementara dulu 2. Monggo Mas Angga dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah takdir bisa dirubah? Misalkan takdir kita buruk, amalan apa berbuat agar takdir yang buruk bisa menjadi baik? Itu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Budi Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, berhubung tadi Pak Ustadz membahas jauh dari istri, saya ingin bertanya tentang jauh dari istri. Mana? Yang jomblo ya? Belum nikah. Kadang kita itu ketika tiba-tiba syahwat kita muncul, bagaimana cara meredamnya? Karena sebelum saya ini nggak cocok ya.
Ya, lagi yang lain pertanyaannya sama, terwakili. Sekalian. Baik, yang pertama teman-teman sekalian, intinya apakah takdir bisa dirubah? Bisa dirubah takdir itu, ya. Dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti contoh misalkan ada satu hadis yang berbunyi misalkan begini, bahwa di antara yang bisa membuat rizki kita itu baik, materi saja misalkan. Kalau kita bicara rizki itu materi atau kerja misalkan, pekerjaan buat kita, maisyah lah ya, kehidupan yang sifatnya material. Itu adalah dengan apa? Dengan silaturahim. Ya, dengan silaturahim. Itu kan disebutkan silaturahim itu bisa panjang umur, panjang rizki, gitu kan ya. Seperti itu. Nah, kalau hal yang sifatnya panjang umur misalkan, kata para ulama begini, orang ditentukan umurnya cuma 20 tahun misalkan. Ya. Akibat atau asbab silaturahim itu bisa diperpanjang. Gitu. Sama rezeki kita juga begitu. Ya. Rezeki kita dengan asbab silaturahim ini jauh lebih baik. Gitu. Ya. Nah, yang lain misalkan bagaimana merubah? Ya. Dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Biar rezeki kita itu atau takdir yang telah ditentukan itu berubah. Karena begini teman-teman, ada satu hadis misalkan yang berbunyi begini. Ini kaitan dengan amal soleh. Setiap orang itu atau ada orang dalam hadis ini, hadisnya dua orang yang berbeda. Yang pertama itu adalah orang yang dia sudah ditentukan surganya, sampai-sampai jarak antara surga dengan dirinya dekat. Tapi ada satu orang lagi yang sudah ditentukan nerakanya, sampai jarak dengan dirinya dengan neraka itu sangat dekat. Tapi ya, qadarullah, ini orang yang sudah ditentukan nerakanya sangat dekat beramal soleh terus, sampai akhirnya dia masuk ke dalam surga. Ini ada orang yang dia itu ditentukan masuk neraka misalkan, masuk surga misalkan. Ya, tapi ternyata di akhir hidupnya dia melakukan banyak keburukan. Akhirnya dia masuk ke dalam surga atau sebaliknya. Seperti itu teman-teman. Di amal soleh kita pun itu bisa menjadi asbab bagi kebaikan-kebaikan kita. Ya. Apalagi gini teman-teman, hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan informasi tentang kematian, tentang siapa istri kita misalkan, berapa besar rezeki yang kita peroleh, bagaimana nanti kondisi kesehatan kita. Kenapa? Karena Allah ingin memberikan ruang kepada kita. Pertama, ruang di mana kita harus berikhtiar. Sekarang kalau sudah konsep takdir yang dipahami oleh ahlu sunnah wal jamaah tidak seperti yang dipahami oleh kalangan kalangan takdiriyah, ya, atau jabariyah misalkan, enggak seperti itu. Ya. Qadariyah, jabariyah itu ekstrim, ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Ada yang kemudian mengatakan udah kita nggak usah usaha, toh semuanya sudah ditentukan sama Allah. Itu nggak begitu konsep kita. Ya. Konsep kita itu dalam ahlus sunnah wal jamaah, ya, ada asbab di mana kemudahan atau rezeki itu kita peroleh. Salah satunya tadi silaturahim, berdoa, beramal, berbakti sama orang tua dan seterusnya. Ya. Hatta kita sudah, ya, tadi sudah ditentukan di mana tempat kita nanti di akhirat. Ya, kalau kita terus melakukan amal soleh, ya berubah juga gitu. Karena tadi Allah punya ridho, itu kan terserah Allah kan, ibaratnya gitu, terserah Allah. Allah mengatur. Kenapa kemudian itu tertakar semuanya? Biar semua jadi jelas di mana ujungnya, kan begitu kan? Semua itu sudah jelas ujungnya. Semua itu sudah, ya kayak kita misalkan punya anak, ya kita sudah tuh
nanti kamu ini porsinya, ini misalkan contoh. Tapi satu hari kemudian ternyata anaknya lebih daripada ekspektasi orang tua, ya dirubah saja. Artinya begini maksud saya, Allah yang punya rizki, Allah yang menentukan rizki, itu terserah Allah aja gitu. Bukan berarti apapun tidak bisa dirubah, terserah Allah aja, sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Walaupun nanti dalam konsep yang sifatnya takdir itu ada yang sifatnya mukhayyar, ada yang sifatnya musayyar. Yang sudah ya, yang mubram ghairu mubram kan begitu kan, kita pernah belajar lah itu ya. Tapi secara umum intinya bisa berubah, salah satunya dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya makanya jangan sampai tidak berdoa. Makanya dalam hadis ya, yang lain disebutkan itu kan ya, bahwa ibadah itu adalah intinya berdoa. Makanya di dalam Al-Fatihah itu ya, inti daripada Al-Quran surat Al-Fatihah itu adalah intinya dalam ayat iyyaka na'budu, itu ibadah dan berdoa. Na'budu itu adalah ibadah, nasta'in itu berdoa. Jadi inti daripada surat Al-Fatihah itu dua variabel itu, ibadah dan berdoa. Dikuatkan dalam satu hadis ya, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah kepada Allah, atau berdoa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Jadi bisa insyaallah, jangan khawatir. Ya. Kalau memang itu bukan rezeki kita, ya bagaimana lagi? Tapi kalau memang itu rezeki kita, siapapun gak akan pernah ada yang bisa menghalangi. Ya. Kalau memang rezeki kita datang ke sederhana kemarin, ya datang kan. Kalau kita cuma baru bilang kapan ya kita datang ke sederhana, ternyata dipercepat sama Allah. Memang dari rezeki kita, bukan jangan juga bilang itu karomahnya ustadz, itu nggak boleh begitu. Ya, gak ada itu. Emang udah rezekinya aja datang ke sana. Ya, alhamdulillah. Semoga nanti ya kita bisa datangin semua tempat insyaallah. Ya, dalam dakwah kita buat mereka. Yang kedua teman-teman, syahwat bisa kurang apa enggak? Bisa. Syahwat itu apa sih intinya? Syahwat itu adalah keinginan. Syahwat itu keinginan. Makanya dalam bahasa Arab, orang yang punya nafsu makan tinggi disebutnya syahiyatuhu kabirah fil akal. Nafsunya, syahwatnya, keinginannya untuk makan itu sangat besar. Itu pakai bahasanya syahiyah. Syahiyah itu syahwat. Bisa nggak dia berkurang? Bisa. Sangat bisa. Karena Nabi bilang al-imanu yazidu bit-tha'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu naik dengan ketaatan, turunnya dengan kemaksiatan. Ya kalau mau naik terus, stabil terus, ya berarti segala variabel, segala indikator yang membuat iman itu ya semakin naik kita harus lakukan. Jangan justru indikator-indikator ataupun sebab-sebab yang membuat iman itu turun. Berarti kalau imannya itu naik, syahwatnya kan turun. Nah berarti apapun yang membuat syahwat itu turun, itu harus kita lakukan ya, biar dia turun, bukan naik terus. Kita kan sebaliknya, kita malah mencari variabel atau mencari sebab atau indikator yang membuat syahwat itu naik terus. Ya susah. Boro-boro nanti berpikir bagaimana terhindar dari dosa itu sendiri. Kan nanti efeknya dosa kan? Efeknya bermaksiat tadi gitu. Karena kita tidak berusaha untuk membuat syahwat itu turun. Kalau kemudian syahwat itu hilang, ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin hilang teman-teman, malah aneh. Melihat perempuan yang cantik biasa aja itu aneh, jangan-jangan kamu ada masalah kamu. Itu kan nggak normal. Sedangkan lelaki teman-teman, itu kan ada 3 pendekatan itu ya yang ada pada seseorang. Dia bisa visual, dia bisa kinestetik, dia bisa audio. Audio itu mendengar, visual itu melihat, kinestetik itu bergerak. Di dalam ilmu pendidikan juga disampaikan seperti itu. Nah, laki-laki itu seperti apa? Kata Dr.
Aisyah Dahlan, itu ahli psikologi, dia mengatakan laki-laki itu visualnya tinggi dibanding audio dan kinestetiknya, dibanding perempuan. Perempuan itu tidak terlalu visual. Visual itu berarti melihat. Sekarang mohon maaf, kalau perempuan lihat laki-laki itu cenderungnya biasa. Tapi kalau laki-laki lihat perempuan, cenderungnya itu luar biasa. Karena laki-laki itu memang visual. Berarti dosa yang dipengaruhi oleh mata itu lebih tinggi untuk membuat syahwat kita semakin tidak terkendali, gitu maksudnya. Nah, harusnya kalau tahu seperti itu, berarti hal-hal yang membuat syahwat itu naik dari mata kita itu dikurangi, bahkan dihindari. Tugas kita tuh menghindari, teman-teman. Kan yang milih jenengan datang kemari kan jenengan sendiri. Iya kan? Iya nggak Mas Budi? Sekarang kita ngeluh, kita jauh dari, lu kan milih sendiri datang ke Korea. Kalau lu nggak mau uring-uringan ya pulang lah. Kalau bahasa kasarnya kan begitu kan. Sekarang udah jauh dari istri, bilang, oh Ustadz, oh Ustadz, oh Ustadz. Ya. Mau cari istri lagi, bisa berantem sama istri, bisa rumah diambil sama istri, bagi-bagi kono gini. Ya, pulang-pulang kita nggak bisa punya rumah lagi, rumahnya diambil sama istri, bisa-bisa. Ya, artinya kan kita kalau mau mencari pengurang syahwat itu, kalau mau pada usaha yang sangat maksimal, ya dekat dengan istri, nggak ada lagi. Ya, nggak bisa laki-laki itu istiqomah tanpa istri, teman-teman, nggak bisa itu. Bohong itu. Ya. Apalagi kalau kita, ini setan gepeng ini bahaya, teman-teman. Ya. Makanya kalau ada ustadz-ustadz yang jauh dari HP itu, subhanallah, zuhudnya, waroknya luar biasa. Kayak Gus Baha itu. Saya jujur aja, saya nggak terlalu tertarik dengan ustadz-ustadz yang kaya raya itu, saya nggak terlalu tertarik. Kalau saya ada rezekinya jadi kaya raya, ya alhamdulillah. Tapi saya nggak pernah tuh pikir, rumah begini, punya mobil 10 di rumah, tempat saya sempit, nggak bisa naruh mobil 10. Nggak ada itu. Saya nggak ada itu mikir-mikir begitu. Saya malah takjub dengan ustadz-ustadz yang luar biasa itu. Mikirnya umat, deresnya luar biasa, taklim di mana-mana, nggak berpikir tentang materi, tentang dari kehidupannya. Aduh, saya, ya, tuh senang yang kayak begitu-begitu itu. Saya sampai makanya mikirnya udah ada istiqomah aja lah, hidup lah, nggak usah mikir-mikir yang lain lah. Saya itu yang paling susah soalnya. Rizki alhamdulillah, alhamdulillah. Mohon maaf teman-teman, rizki ustadz lebih banyak dibanding teman-teman min haitsu la yahtasib. Tapi teman-teman gajinya terpatok, ustadz kadang-kadang gajinya nggak terpatok. Ada aja rizkinya. Datang lagi. Ya. Udah, kalau malah mikirin rizki, malah mikirin materi, malah pusing gitu. Ya terserah Allah aja lah. Ya kembali kepada tadi. Jadi faktor yang membuat syahwat itu naik yang harus kita pikirkan, teman-teman. Sekarang teman-teman udah mengambil jalan takdir ini. Saya juga udah mengambil jalan takdir ini. Ini harus diambil resiko segala macamnya. Harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita peroleh. Saya juga nggak bisa bilang ngeluh lagi sama orang misalnya. Capek saya di Korea, nggak ada istri, nggak ada manfaatnya keluhan kita. Ya, makanya saya sering bilang sama teman-teman yang punya istri, pulang setahun sekali minimal, tengok itu istri, nggak ditengok-tengok berjamur nanti. Tengok istri itu. 4 bulan kata ulama itu, maksimal 6 bulan berpisah itu. Kita cuma bisa dapat cuti setahun sekali. Ambil, walaupun cuma seminggu 2 minggu, ambil sana. Uang bisa dicari. Tapi kebahagiaan harmonis itu nggak bisa dicari, dan itu lebih mahal. Istri dengan suami yang sering jalan bersama, tidur sambil pegangan, itu mawaddahnya tinggi, dan tingkat masalah di keluarga lebih ringan, lebih dikit. Tapi istri yang tidak komunikasi dengan baik sama suami, ya,
kemudian jalan sama suami saja, udah apaan sih? Gitu. Gitu. Ya. Dulu kamu selalu deketin saya, tangan sampai dirangkul saya. Sekarang dipegang sama saya aja nggak mau gitu. Itu udah nggak mawaddah namanya. Rasa cinta itu sudah mulai hilang. Mawaddah itu uddah itu cinta. Ya. Makanya kalau tidur kita tuh masih nyariin istri, wah jenengan itu mawadahnya tinggi, cintanya kepada istri tinggi. Ya, sampai sangat tergantung sama istri juga masih. Saya teman-teman sampai yang begini, Ustaz bisa jauh dari istri? Saya nggak bisa. Celana dalam aja saya mau disiapin sama istri. Itu teman saya dia ngomong kayak begitu, Ustaz juga. Antum berlebihan banget, celana dalamnya sampai nggak bisa ngurus. Gitu saya. Kalau mau berpikir ideal begini teman-teman, saya juga pernah berpikir seperti itu. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan saya di sini? Berarti tingkat ketergantungan saya sama makhluk, sama Allah mau dihindarkan. Itu kalau kita berpikir ideal. Kita nggak boleh bersandar kepada makhluk sampai kepada istri kita. Ya. Kita mandiri sebagai laki-laki. Bismillah. Yang paling penting bagi laki-laki itu adalah, ini teman-teman, ibadah yang paling luar biasa bagi laki-laki, bertanggung jawab pada keluarga. Udah, Bismillah aja teman. Ya. Oleng-oleng dikit tuh biasalah. Oleng-oleng dikit kita tuh manusia lah. Tiba-tiba syahwatnya naik gitu misalkan. Itu biasalah namanya manusia gitu. Ya. Tapi kata saya kan gitu. Ya, pernah saya sampaikan di atas itu. Kalau kita melakukan dosa, segera tutup dengan kebaikan. Jangan nunggu. Jangan nunggu tuh. Sampai kita larut dengan kesalahan itu. Oh, enak ya. Cantik sekali dia. Karena algoritmanya muncul lagi kan, terus kan 24 jam pun kita nggak akan terasa itu. Wih, subhanallah, makin cantik. Nggak akan habis. Algoritma dia, Mas Budi, algoritma. Nanti kalau sudah melihat lama-lama muncul keinginannya. Makanya ketika tidak ada rasa keinginan telepon sama istri, tidak ada rasa keinginan pulang nengok istri, jangan-jangan dosa kita sudah memenuhi hati dan pikiran kita sehingga menganggap istri yang halal saja itu sudah tidak enak rasanya. Itu bahaya teman-teman. Dia orang kalau sudah nggak merasa nikmat dengan ibadah yang halal itu bahaya. Dia malah merasa nikmat dengan maksiat. Itu bahaya, itu hati-hati. Ya, makin jauh nanti kita sama Allah. Ya. Itu ya Mas Budi ya. Ya, jadi itu semua dirasakan oleh kita lah yang jauh dari istri. Tapi apa daya, kita sebagai laki-laki ini harus fighting. Jadi laki-laki itu harus fighting. Saya kalau ditanya, Ustadz, ada Ustadz tuh ya, mungkin saya kemarin cerita sama Iqbal. Ada Ustadz yang mau dikirim ke Australia. Dia tanya sama saya, Ustadz, istri saya mau diajak belum mau, katanya alasan anak pada sekolah. Gimana Ustadz tipsnya nih biar bisa LDR-an dengan baik? Saya bilang kagak ada rumusnya, sabar udah. Saya bilang nggak ada teman-teman, manajemen apa udah, sabar aja udah ada. Saya bilang nggak ada Ustadz manajemen yang keren-kerenan, nggak ada udah. Harus begini harus. Ruwet kata saya, sabar udah selesai. Ya. Kalau antum nggak kuat, udah nggak usah kata saya. Kalau antum nggak siap, ya antum nggak siap nih jauh dari istri, udah pulang aja kata saya. Atau antum udah nggak usah ngambil opsi jauh dari istri. Selesai kan? Hidup itu yang penting jangan bermaksiat teman-teman. Bukan mikirin harta yang banyak tapi berdosa. Buat apa kita? Ya, yang penting itu jangan sampai bermaksiat. Itu saja ya, cukup ya. Jam 7:30. Insyaallah kalau mau ada pertanyaan lagi tanya sama Mas Budi sama Mas Bekti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.